kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tidak menyebutkan ada 3 jenis jiwa. Ada an-nafs al-mutmainnah, ada jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini adalah jiwa yang dia bisa mengalahkan unsur fisiknya. Nah, adapun ketika justru unsur fisik yang mengalahkan jiwa, maka yang ada jiwa ini cenderung mengajak kepada keburukan, yang kita sebut dengan an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang demikian berkaitan dengan kisah istri dari Al-Aziz, ya, dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak membebaskan jiwaku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurun rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagian mengatakan ucapan ini adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, namun pendapat yang demikian adalah pendapat yang marjuh. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang memiliki jiwa yang luar biasa. Ya, jiwa yang selalu menjaga dalam kebaikan dan jiwa yang selalu menghindarkan diri, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan. Namun yang rajih, perkataan itu adalah perkataan dari istri Al-Aziz, di mana ketika dia menyadari kesalahannya, dia bertaubat, ya, akan dosa-dosa dan kejahatannya, maka dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak pernah ubari'u nafsi, membebaskan jiwaku dari kesalahan. Artinya dia mengakui kesalahan dia di masa lalu. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan, dan ini adalah jiwa yang kalah dengan unsur fisiknya. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Seperti siapa? Ya, seperti Yusuf alaihissalam, yang dia tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat keburukan. Dan lagi-lagi untuk Yusuf ini adalah seorang yang memang sudah sangat kuat imannya kepada Allah, seorang yang memang punya ilmu yang mendalam, ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jaga, Allah berikan kemampuan untuk bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Namun ada kesempatan bagi mereka yang bahkan jiwanya pernah menjadi an-nafs al-ammarah bisu, ya, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, maka dia mengatakan, inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini faedah atau barokah ketika kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun, ya, ada nama-nama Allah yang kemudian bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Ya, contohnya adalah istrinya Al-Aziz yang sudah terjerembab, ya, dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, ya, namun ternyata ketika dia mengenal Allah Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun, dan Allah Ar-Rahim, ya, Allah yang maha penyayang, hingga akhirnya dia kembali ke jalan yang benar. Ya, makanya materi iman, ya, khususnya tentang Al-Asma'ul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, ya, mau tidak mau menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap kehidupan manusia, ya, karena itu adalah jaminan surga kita atau neraka kita. Kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, ya, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, maka siapa yang bisa mengisoknya, maka dia pasti akan masuk surga. Tapi kita lihat orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beriman kalau Allah yang menciptakan mereka.
Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah meminta, ternyata mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak hadir dalam kehidupan mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang ilhad, orang-orang yang ingkar terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mengenal Allah hanya sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta adalah sesuatu yang belum cukup dan masih punya potensi untuk bisa menyimpang, bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita tahu ahli kitab yang mereka juga sama, mengenal Allah sebagai Rabb mereka, ya, sebagai ilah mereka, tapi mereka menjadikan ilah-ilah yang lain, ya, Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan mereka. Maka lagi-lagi ilmu tentang Allah, iman tentang Allah, di samping dia menjadikan pribadi-pribadi orang-orang Islam itu pribadi yang kokoh, yang kemarin kita terangkan, ya, generasi yang kokoh dengan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia adalah jaminan surga ataupun kemudian neraka kita. Dan dia pun menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia. Karena tidak mungkin seseorang itu bahagia manakala tidak ada keimanan, ya, di dalam dirinya. Ya, dan makanya lagi-lagi keimanan ini menjadi sesuatu yang merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita tingkatkan agar Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kebaikan demi kebaikan.